Karena hidup kita ini, bagaimana hidup kita ini mencari jalan selamat saja, jalan pulang saja. Ya. Apapun namanya profesi kita, apapun namanya pekerjaan kita, semua itu bermuara dan kembali kepada Allah. Cuma apakah kita di dunia ini, umur sekarang ini, malam ini, dan detik ini, kita sudah mengenal Allah yang kita imani itu? Kita sudah berlikuk dengan Allah yang kita yakini itu? Atau kita mengenal Allah sebatas mengenal nama, tapi belum mengenal diri yang punya nama? Jadi kalau kita hanya sebatas mengenal namanya, tapi tidak mengenal diri yang punya nama, itu juga masih dikatakan buta namanya Bapak Ibu. Kalau kita masih dikatakan buta oleh Allah dan Rasulnya, tentu pulang dan kembalinya kita juga akan nyasar, nanti tersesat. Seluruh ibadah kita juga akan menjadi hampa, ibadah yang bernilaikan nol Bapak Ibu. Ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini jikalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Jikalau kita tidak berlikuk dengan yang kita sembah, jikalau kita tidak bermusyahadah dan tidak bermuajahah dengan yang kita sembah. Sehingga ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah yang penuh dengan imajinasi, ibadah yang penuh dengan khayalan, ibadah yang penuh dengan renungan. Karena apa yang kita renungi Bapak Ibu, apa yang kita khayalkan, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita pikirkan, itu bukan aku, kata Allah. Kamu sudah tertipu dengan pikiranmu sendiri, kata Allah. Makanya wajib Bapak Ibu khatam ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat ini sebelum habisnya usia umur kita ini. Jadi untuk terang dan jelasnya Bapak Ibu, supaya kita tahu sebenarnya rahasia sejati diri kita ini, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, untuk mengenal Allah itu sangatlah mudah. Entah kok bagi Bapak Ibu lah ya. Kalau menurut Ustadz, mengenal Allah itu mudah, gampang. Yang payah tuh Bapak Ibu mengenal diri, itu yang payah tuh. Ya. Jadi selagi Bapak Ibu masih menanam ego di dalam diri, maka selama itu Bapak Ibu takkan pernah berjumpa dan bersebut dengan Tuhan itu doang. Ya. Makanya jalan untuk mengenal Allah, lain namu Bapak Ibu berhenti jadi orang lainnya tuh. Paham Pak Azam bahasa Ustaz tuh, lain namu berhenti Pak Azam jadi orang. Lai, ngengok Bu Siti bagus. Dangau Bu Siti tu mah. Lai Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin benar-benar ingin mengenal Allah, ingin berlikuk dengan Allah, kita mesti keluar dari diri kita ini. Jangan ada juga akunya situ, ego. Kenapa manusia ini takut membunuh egonya Bapak Ibu? Kalau egonya dibunuh, takut dia kalau tidak punya diri lagi. Ya, ego tuh yang hijab tuh sebetulnya. Ego tuh ada naden doa. Dena-dena yang ambo. Kalau Singapurnya apa bahasa tuh Pak? Dena-dena yang ambo aku tuh. Hah? Kiasu. Kiasu. Itu tuh aden loh, ya, hilangkan itu. Maka ini pesan Nabi kepada kita, kalau kita ingin berlikuk juga dengan Allah, apa kata Rasul kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Bagaimanapun hebatnya kamu, berlian pun otaknya kamu, cerdasnya kamu tidak akan pernah bisa bermakrifat. Kamu tidak akan pernah bisa berlikuk, kamu tidak akan pernah bisa bermusyahadah dan bermuajah dengan Allah hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Rupanya orang yang mati yang bisa berjumpa dan bersua dengan Allah Bapak Ibu. Makanya orang yang mati diberi gelar apa? Almarhum dan almarhumah. Kalau Bapak Ibu Ustaz panggil malam ke almarhum almarhumah, takut je tu mah. Orang yang mati dapat gelar almarhum. Ya, kalau ibu-ibu almarhumah namanya. Apa artinya almarhumah itu ibu-ibu?
Orang yang dirahmati. Kapan seseorang itu dikatakan Allah dirahmati dia? Kalau dia sudah mati. Kalau hidup itu baru alun itu doa disabi al-mal'un. Al-mal'un apa artinya? Yang dilaknat Tuhan. Tuh. Jadi jangan merasa hidup di hadapan Allah Bapak Ibu. Ini belajar kita nih. Jadi kita nih belajar mati. Kalau Bapak Ibu udah tahu cara mati, disitulah nanti taunya hidup yang sebenarnya. Kenapa? Kesempurnaan mati itu hidup. Ya? Kesempurnaan tiada itu betul-betul ada. Tapi kalau Bapak Ibu tak mau keluar dari diri Bapak Ibu sendiri, tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan Allah itu. Jadi malam ini, bagaimana sebenarnya jalan mengenal Allah itu? Bagaimana jalan bermakrifat kepada Allah itu? Ada 5 jalannya Bapak Ibu. Dari yang 5 ini mudah semuanya dalam pandang Ustadz. Dalam pandang Bapak Ibu entahlah di mana. Itu lihat. Tapi tidak semuanya dibukakan, capek aku nanti. Jalan mengenal Allah, ma'rifatullah. Satu, 2, 3, 4, 5. Yang pertama jalan nur. Yang 2 asal usul diri. Ketiga mematikan diri. 4 melalui sifat. Dan terakhir adalah memfanakan diri di dalam diri. Jadi jalan untuk sampai, jalan untuk usul, jalan untuk bermakrifat, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah itu, ini 5 jalannya. Semuanya mudah. Mungkin pada Bapak Ibu melalui nur ini mudah. Bagi kawan sulit. Yang mudah itu melalui asal usul diri. Bagi kawan yang lain, yang mudah itu mematikan diri. Bagi dirinya ini sulit. Bagi teman yang lain melalui sifat yang paling mudah. Bagi yang lain, yang memfanakan diri ini yang paling mudah. Bagi Ustadz, insya Allah mudah semuanya. Sekarang kita yang paling mudah sekali dalam pandang Ustadz mencoba masuk ke dalam rahasia diri Bapak Ibu. Agak menjelam Ustadz dalamnya. Akan mengambil mutiara di dalamnya. Jalan yang paling mudah di antara 5 jalan itu, dalam pandang Ustadz yang akan Ustadz antarkan kepada diri Bapak Ibu, melalui nur nih. Karena anak Ustadz sudah antarkan liko kepada Allah itu melalui nur ini dia. Bagaimana jalan kita memahami mengenal Allah itu melalui nur? Tentu Bapak Ibu mesti memahami lebih awal. Sebelum segala sesuatu ini ada. Sebelum yang ada ini ada. Sebelum diri Bapak Ibu ada. Yang ada itu adalah langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, yang ada itu adalah aras, luh, kursi dan mahfuz. Sebelum adanya aras, luh, kursi dan mahfuz, yang ada itu adalah nur. Sebelum adanya nur itu yang mesti dipahami lebih awal. Siapa sebelum adanya nur, sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, sebelum adanya dunia dan kehidupan? Itu adalah si Maha Ada. Sebelum kata-kata si Maha Ada itu ada. Itu yang mesti kita pahami. Siapa dia?